Negara-negara Muslim memiliki sejarah yang kaya akan tradisi intelektual dan lembaga pendidikan yang telah berkembang selama 1400 tahun. Tradisi intelektual dan lembaga pendidikan bermula di Jazirah Arab. Tradisi dan lembaga pendidikan di negara-negara Muslim telah mengalami perubahan dan perkembangan, serta kemunduran yang silih berganti. Meskipun Islam mengalami peningkatan, akan tetapi tradisi dan lembaga pendidikan mengalami kemunduran, khususnya dalam pendidikan Islam. Seringkali pendidikan Islam dianggap memiliki pandangan yang sempit dan eksklusif. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa pemikiran Islam, serta tradisi dan lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Salah satunya dikutip dari duta.co, bahwa umat Islam merasa bangga karena mereka memiliki ilmuwan-ilmuwan yang mempunyai kontribusi besar bagi pembangunan peradaban dan ilmu pengetahuan dunia. Namun, di sisi lain, pendidikan Islam tidak berdaya jika dihadapkan kepada realitas masyarakat industri dan teknologi modern. Mereka beranggapan bahwa sebagian umat Islam kurang meminati ilmu-ilmu umum dan bahkan cenderung mengharamkannya. Pendidikan Islam didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kedua sumber tersebut merupakan pedoman utama dalam pendidikan dan pengetahuan umat Muslim. Islam menganggap bahwa pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan sebagai kewajiban agama. Umat Muslim mempercayai bahwa sumber pengetahuan ialah ada pada Al-Quran yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Adam sebagai awal dari sumber pengetahuan manusia. Umat Islam meyakini bahwa konsep ilmu dan pendidikan berupa membaca, menulis, dan mengajar tercantum dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Tuhan sebagai penguasa mutlak pengetahuan dan kiblat yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia. Nabi Muhammad sebagai guru utama bagi umat manusia untuk mengajarkan pada kebenaran. Nabi Muhammad menekankan bahwa betapa pentingnya menuntut ilmu bagi umat manusia. Bahkan ada ucapan yang dikaitkan dengan Nabi, yakni carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tentu kalian tidak asing mendengarnya, bukan? Kemudian ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga pendidikan di dunia Muslim. Yang pertama, Al-Quran dan Nabi Muhammad menekankan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan awal di Jazirah Arab dibagi menjadi dua, yakni pendidikan Quran dan non-Quran yang berkaitan dengan kurikulum. Pembelajaran ditambah dengan pelajaran berenang dan berkuda pada masa Umar bin Khattab. Mengapa ditambah pelajaran itu? Karena pelajaran tersebut merupakan kebutuhan dasar untuk melakukan ekspansi wilayah Islam, membutuhkan keahlian khusus, juga mempengaruhi para pemimpin Muslim. Kurikulum disesuaikan dengan kondisi geografis Jazirah Arab. Namun, pada kurikulum saat ini, kedua pelajaran tersebut dihapuskan, karena tidak semua wilayah memiliki lautan dan memiliki kuda yang memadai. Faktor yang kedua yaitu kurikulum yang diusulkan Umar bin Khattab, yang mencerminkan dari budaya dan adat Arab, khususnya kecintaan dan kekaguman orang Arab terhadap puisi. Sebagai lambang kecintaan mereka, maka mereka mengadakan musyawarah. Musyawarah ini yang memberikan cerminan sebagai pendidikan informal yang banyak digunakan pada masa sekarang. Pada masa Umayyah, didirikan lembaga pendidikan tingkat dasar yang dikenal dengan nama Kutab dan Maktab, Zawiyah, Majelis, dan Halaqah. Pada awalnya, istilah-istilah ini digunakan secara bergantian. Namun, secara bertahap, istilah kutab dan maktab digunakan untuk pendidikan dasar, dan istilah lain digunakan untuk pendidikan lanjutan. Menurut Ahmad Amin, kutab adalah lembaga pendidikan untuk anak-anak. Pengajarannya pun membaca dan menulis Al-Quran, serta mempelajari tata bahasa. Kutab sendiri memiliki kurikulum yang sederhana dan sering dikelola dan diajarkan langsung oleh guru. Jadi, tidak heran jika pelaksanaannya mudah dilakukan di mana saja, seperti masjid, rumah pribadi, perpustakaan, dan istana. Pada zaman dahulu, guru mengajar tanpa memungut biaya sedikit pun. Berbeda dengan zaman sekarang, yang tidak akan bekerja jika tidak ada upah. Mereka rela melakukan semua itu, karena mereka sangat menghargai waktu dan pentingnya pengetahuan.
untuk meningkatkan semangat belajar anak agar pergi ke kutab, terutama bagi anak yang kekurangan biaya. Kemudian, pendidikan tinggi pada masa klasik sering dikaitkan dengan konsep madrasah. Munculnya madrasah ini memberikan struktur baru dalam lembaga pendidikan dan memberikan jalan baru untuk menempuh pendidikan tinggi. Biasanya madrasah ini melekat pada masjid dan biasanya juga ada asrama untuk bermalam bagi siswanya. Munculnya madrasah tidak menggeser fungsi utama masjid yang menjadi tempat utama untuk pendidikan. Pengajaran yang dilakukan di masjid ini, guru duduk di tengah masjid lalu dikelilingi oleh murid-muridnya, yang biasa dikenal dengan halaqah, majelis, dan zawiyah. Seiring dengan bertambahnya murid dan bidang studi yang meningkat, kemudian halaqah dikenal dengan nama master, yang memimpin dan mengajar pada mata pelajaran tertentu. Pengajaran master ini menggunakan sistem diskusi kelompok yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Selama 2 abad lamanya, pusat peradaban Islam mulai berkembang di seluruh dunia Islam, mulai dari Granada dan Cordova di Andalusia, Spanyol hingga Naisabur, Riyadh, Balkh, dan Bukhara di Khorasan. Diketahui bahwa masjid dan khalifah memiliki peran penting dalam pendidikan Islam. Masjid yang menjadi awal dari pusat intelektual seperti Az-Zaitunah di Tunisia, Al-Qarawi di Fes, Maroko, dan Al-Azhar di Kairo, Mesir. Saat ini, Al-Azhar sebagai salah satu pusat pendidikan paling bergengsi dalam studi Islam. Namun, saat ini madrasah sudah kehilangan jati dirinya dalam berinovasi dan berpikir kritis. Banyak kecenderungan politik yang menutup dinamika awal madrasah di Iran. Namun, mulai pada abad keempat dan 5, perkembangan madrasah tidak diragukan lagi, sebab pendidikan tinggi lebih terorganisir dan terstruktur. Khalifah serta negarawan terlibat dalam urusan pendidikan. Pada kurikulum pendidikan tinggi, Al-Farabi mengikuti model kurikulum Aristotelian yang membagi ilmu ke dalam kelas yang berbeda. Al-Farabi menyatakan bahwa pembagian ilmu di mana teoritis dan praktis merupakan 2 ilmu yang berbeda, bukan menjadi satu. Berbeda dengan Aristoteles yang menganggap 2 teori itu menyeluruh. Ibnu Khaldun juga membagi disiplin ilmu menjadi 2, yaitu ilmu rasional dan ilmu agama. Dari ilmuwan-ilmuwan tersebut menunjukkan bahwa ilmu-ilmu itu saling berkaitan melalui beberapa pendekatan dan pendekatan sains. Tradisi yang terakhir dalam pendidikan tinggi adalah tradisi kelulusan dan mengajar. Mereka yang sudah lulus akan melanjutkan mengajar dengan syarat sudah menyelesaikan program studinya. Adapun tradisi pendidikan Sufi, yang pendekatan utamanya adalah untuk mencari dan menemukan eksistensi Tuhan yang sebenarnya, yang didasarkan pada rasa cinta. Di sini Syekh dianggap sebagai guru dan pembimbing spiritual hati dan jiwa. Jalan yang ditempuh untuk mencapai Tuhan pun berbeda-beda, sesuai dengan tingkat tobakohnya. Sufi di sini juga berfungsi sebagai sekolah, di mana ajaran yang diajarkan berupa zikir dan ibadah. Masjid dan madrasah merupakan lembaga pendidikan umum, akan tetapi Sufi ialah lembaga pendidikan khusus, di mana sebelum masuk ke dalamnya harus mengucapkan baiat terlebih dahulu. Era kolonialisme Eropa membawa perubahan pada tradisi dan lembaga pendidikan Islam. Pada abad ke-19 muncul konsep pendidikan utilitarian yang membuat bangsa Eropa memandang bahwa tradisi dan lembaga pendidikan Islam tidak bermanfaat bagi siswa dan masyarakat. Mereka menganggap bahwa orang Arab dan Islam tidak memiliki tradisi, dan Islam menentang segala pemikiran filsafat. Akibat dari serangan dan tekanan dari Eropa terhadap lembaga pendidikan Islam dan tradisi pembelajarannya, maka membagi ilmuwan Muslim ke dalam 2 golongan, yaitu pendidikan non-konservatif yang mengadopsi model pendidikan umum ke pendidikan Islam, hingga menciptakan sistem pendidikan baru, dan pendidikan konservatif yang menolak penyatuan ilmu umum ke dalam pendidikan Islam, seperti ilmu politik, ekonomi, dan budaya.